Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Ulinur dengan NIM 362155401 Di sini saya akan jelaskan tentang materi prosedur dan juga trigger dalam basis data lanjut. Yang pertama, di sini adalah diberikan sebuah kasus di mana terdapat toko kue. Di sini saya sudah membuat ERD di mana terdiri dari 3 tabel. Yang pertama tabel pembeli, tabel kue, dan juga tabel transaksi. Di mana tabel pembeli terdiri dari field atau kolom yakni ID pembeli, nama pembeli, alamat, nomor telepon, dan juga email. Sedangkan tabel kue terdiri dari field atau kolom ID kue, nama kue, jenis kue, harga, dan juga stok. Dan yang terakhir yakni tabel transaksi yang terdiri dari ID transaksi, ID pembeli, dan juga tanggal. Di sini saya sudah membuat struktur database dan juga memasukkan data sesuai dengan ERD yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, di sini saya akan membuat prosedur untuk menghitung jumlah stok. Lalu kita tempel pada command prompt MySQL. Di sini saya membuat prosedur dengan nama total, di mana menggunakan parameter in, yang artinya variabel parameter tersebut hanya dapat digunakan untuk menginputkan sebuah data saja, di mana yang menjadi parameter yakni stok kue dengan tipe data integer. Lalu kita begin atau kita mulai membuat videonya. Di sini saya menggunakan perintah count, di mana perintah count ini digunakan untuk menampilkan banyak data atau record sesuai dengan kriteria tertentu. Di sini saya akan menampilkan data dari stok, di mana di sini saya menggunakan parameter stok kue yang ada di sini dari tabel kue. Kita enter. Untuk melihat prosedur kita berhasil atau tidak, kita lakukan pemanggilan. Untuk memanggil prosedur, kita menggunakan perintah call spasi nama prosedur yang kita buat. Di sini nama prosedur saya yakni total dalam kurung data 5. Maka data yang dibutuhkan yakni 2 sesuai dengan data yang sudah saya inputkan tadi. Nah, di sini saya memasukkan 5 dan keluarnya berjumlah 2 karena di sini data yang memiliki stok berjumlah 5 terdiri dari 2 data. Nah, kita coba sekali lagi. Memanggil call dengan nama prosedur kita. Maka stok kue akan keluar 1 karena data yang memiliki stok kue 10 hanya 1 baris saja. Prosedur yang kedua, di sini saya membuat prosedur untuk menambah data. Kontrol, kita kopikan pada command prompt SQL. Di sini saya membuat prosedur dengan nama menambah pembeli, di mana in tadi yang sesuai sudah saya sampaikan, in digunakan untuk menginputkan data. Lalu, jika ingin membuat prosedur insert data pada suatu kolom atau field, maka field tersebut harus dipanggil ke dalam parameter. Nah, nama field harus beda teman-teman, karena agar tidak terjadi bentrokan saat nama field menjadi statement. Di sini saya menggunakan field atau nama kolom ID, nama, alamat, telepon, dan juga email. Lalu, di sini terdapat perintah untuk menginsertkan sebuah data dengan value yang sudah saya buat tadi di atas. Lalu kita enter. Untuk melihat prosedur kita berhasil atau tidak, kita melakukan pemanggilan dengan perintah call spasi nama parameter. Yang pertama yakni ID name, ID-nya pakai 0. Query sudah oke, lalu kita lihat dalam data pembeli.
maka data akan terotomatis diinsertkan ke dalam tabel pembeli seperti yang sudah saya garis bawah pada komen from SQL ini. Prosedur yang ketiga, yakni di sini saya membuat prosedur delete data, di mana nanti data akan dihapus sesuai dengan perintah yang saya buat. Lalu kita pastikan ke dalam komen from SQL, lalu tekan enter. Di sini saya membuat prosedur dengan nama delete data, di mana parameter yakni nama pembeli dengan tipe data varchar, di mana perintah delete ini berasal dari tabel pembeli, yakni menjadi parameter nama pembeli yang ada di tabel pembeli dan juga parameter yang ada di tabel prosedur yang sudah saya buat tadi. Untuk melihat apakah prosedur bisa berjalan atau tidak, kita lakukan pemanggilan dengan perintah call. Pasti nama prosedur. Kita menghapus data yang kita insertkan tadi, yakni data Danang. Lalu kita lihat apakah data Danang ini berhasil di-delete atau tidak. Nah, data Danang berhasil terdelete. Yang sebelumnya, data Danang memiliki ID pembeli 8. Sedangkan setelah melakukan proses delete, maka data yang bernama Danang akan terhapus secara otomatis melalui prosedur yang sudah kita buat tadi. Untuk materi trigger akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.